Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita sehat selalu. Nah, kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama mengenai siklus air atau lebih dikenal lagi dengan istilah the hydrology circle dalam bahasa Inggris. Nah, pembelajaran ini ada di kelas 5 pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Yuk, kita bahas bersama-sama mengenai siklus air. Tapi, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Sebelum membahas kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Zana Salastortila, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Kejuruan Ilmu Pendidikan 11 April Sumedang, Prodi PGSD, dengan NIM 20106214006. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran SD. Sebelumnya, PPT ini telah dibuat pada pertemuan 7 pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 mengenai materi pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja membahas mengenai materi siklus air ini. Learning materials for today. Nah, berikut adalah beberapa bagian penting yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Pertama, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup. Ketiga, kita akan membahas mengenai penjelasan singkat mengenai siklus air. Yang keempat, kita akan membahas secara detail mengenai tahapan-tahapan siklus air. Yang kelima, kita akan menonton bersama-sama video singkat tentang siklus air. Dan yang terakhir, yang keenam, kita akan menjawab pertanyaan mengenai siklus air. 1. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Let's get started. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pengamatan ini, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. 2. Air? Apa sih air itu? Terus, manfaatnya air untuk kehidupan kita apa ya? Yuk, kita sama-sama dengarkan pembahasan singkat berikut. Let's get started. Apa sih air itu? Nah, teman-teman, air adalah unsur yang memiliki peran penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya, baik itu digunakan oleh per individu atau perorangan ataupun bukan. Perlu digarisbawahi ya, makhluk hidup yang dijelaskan di sini adalah seluruh makhluk hidup. Jadi, jangan mengira bahwa makhluk hidup ini adalah hanya kita, manusia saja. Bukan ya, sebab hewan dan tumbuhan pun sama-sama memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Wah, air sangat penting ternyata ya bagi kehidupan kita semua. Terus, apa ya manfaat air bagi makhluk hidup? Sebelum itu, apakah kalian pernah berpikir
ketersediaan air di muka bumi ini tetap terjaga? Nah, air terus tersedia di planet bumi ini dikarenakan adanya siklus air. Dengan adanya siklus air ini, ketersediaan air di bumi tetap terjaga. Oleh karena itu, ada banyak sekali pemanfaatan air oleh manusia. Seberapapun air digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia ataupun seluruh makhluk hidup, karena dengan adanya siklus air ini, ketersediaan air akan tetap terjaga. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa air ini sangat berperan penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Air dengan berbagai pemanfaatannya ini akan selalu terjaga ketersediaannya karena adanya siklus air. Dan berikut adalah beberapa contoh dari pemanfaatan air bagi makhluk hidup, baik itu untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang pertama, ada gambar tanaman yang sedang disiram. Ini menunjukkan bahwa air sangat bermanfaat, sangat berperan penting bagi pertumbuhan awal tanaman. Seperti kita ketahui bahwa tanaman tidak akan tumbuh jika tidak adanya atau tidak diberikan air yang cukup. Lalu gambar yang kedua masih menyambung dengan gambar yang pertama, itu juga sama, bahwa air tidak hanya berperan penting pada masa-masa awal pertumbuhan, tapi ketika tanaman itu sudah besar pun air sangat berperan penting bagi mereka. Lalu ada gambar yang di sebelahnya, air itu berperan penting bagi makhluk hidup yang ada di hutan, seperti hewan-hewan liar yang ada di hutan. Mereka tetap membutuhkan air untuk minum. Lalu hewan liar itu dapat minumannya dari mana ya? Tentu saja karena adanya air di hutan. Mereka jadi bisa memanfaatkan air yang ada di sana. Lalu gambar yang keempat, ada matahari. Nah, yang dimaksudkan di foto ini adalah air berperan penting bagi fotosintesis tumbuhan. Seperti kita ketahui, bahwa tanaman yang berklorofil atau yang berdaun hijau itu akan melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini sangat erat kaitannya dengan air juga sinar matahari. Oleh karena itu, air sangat-sangat berperan penting bagi proses fotosintesis. Lalu gambar yang keempat, ada gambar manusia yang sedang memanfaatkan air untuk mencuci baju. Nah, sebenarnya air bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk mencuci baju saja loh. Air juga bermanfaat untuk mencuci piring dan mencuci barang-barang lainnya. Atau bahkan yang sering kita lakukan setiap hari, yaitu untuk minum dan mandi. Lalu gambar yang terakhir erat kaitannya dengan gambar yang ketiga tadi yang sudah dijelaskan ya teman-teman. 3. Siklus air. Teman-teman, tadi kan kita sudah belajar memahami bersama-sama mengenai manfaat air bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Yuk, sekarang kita belajar memahami mengenai siklus air. Let's get started. Teman-teman, akhirnya kita sampai pada pembahasan inti dari video pembelajaran kali ini. Yuk, kita sama-sama membahas mengenai tahapan-tahapan siklus air. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita membahas mengenai tahapan-tahapan siklus air, yuk kita bahas terlebih dahulu mengenai apa sih siklus air itu? Nah, siklus air atau siklus hidrologi ini adalah sebuah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti. Nah, siklus air ini dimulai dari
permukaan bumi, di mana air di permukaan bumi ini naik ke atmosfer, lalu diubah lagi menjadi air sampai turun ke bumi. Proses penaikan air dari muka bumi ke atmosfer ini terjadi dalam beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan di siklus air itu terdiri dari 4 tahapan. Yuk, kita sama-sama dengarkan mengenai pembahasan 4 tahapan siklus air. Oke, tahapan pertama yang akan dijelaskan adalah tahapan evaporasi. Nah, pada tahapan ini terjadi penguapan air di berbagai perairan. Apapun itu yang dinamakan perairan, berarti air di perairan itu akan menguap. Ingat ya, evaporasi adalah penguapan air di berbagai perairan. Tahapan yang kedua adalah tahapan transpirasi. Nah, pada tahapan yang kedua ini terjadi penguapan air juga, tetapi terjadi penguapan air ini di berbagai jaringan tumbuhan. Ingat ya, bahwa evaporasi penguapan air di perairan dan transpirasi penguapan air di jaringan tumbuhan. Lalu ada tahapan yang ketiga, yaitu ada kondensasi. Nah, pada tahapan yang ketiga ini terjadi penggumpalan uap air yang tadi menguap itu menjadi awan. Nah, air yang menguap dari permukaan bumi itu ketika sudah naik ke atmosfer akan terjadi penggumpalan sehingga terbentuklah menjadi awan putih yang sangat cantik. Dan tahapan yang keempat, tahapan terakhir dari siklus air adalah tahapan presipitasi. Nah, pada tahapan akhir ini, gumpalan awan tadi jatuh ke bumi menjadi air hujan. Begitulah kiranya penjelasan singkat mengenai 4 tahapan siklus air. 4. Siklus air. Yuk, kita pahami lebih dalam lagi dan mendetail mengenai tahapan-tahapan siklus air. Let's get started. Tahapan pertama. Masih ingat apa tahapan pertama pada siklus air itu? Tahapan pertama pada siklus air yang sudah kita bahas sebelumnya adalah tahapan, betul sekali, tahapan evaporasi. Nah, di penjelasan singkat tadi dijelaskan bahwa evaporasi adalah proses penguapan air di berbagai perairan. Oke teman-teman, bisa kita lihat bersama di gambar di sebelahnya ada ocean. Kita ketahui bahwa ocean itu adalah laut. Nah, di laut itu air yang ada di laut karena adanya sinar matahari, maka air yang ada di laut tersebut menguap. Nah, proses penguapan dari air laut itu dinamakan tahapan evaporasi atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah evaporation. Nah, terjadi proses evaporasi ini ketika air di perairan, baik itu laut, danau, sungai, ataupun lainnya, menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, dalam hal ini, air yang menguap tadi akan diubah menjadi uap air atau gas, sehingga air bisa naik ke atmosfer. Jadi, air yang naik itu bukan semata-mata air naik ya teman-teman, tapi karena adanya sinar matahari, air tersebut akan diubah menjadi uap air atau gas, sehingga air yang sudah diubah tadi bisa naik ke atmosfer bumi. Tahapan yang kedua adalah tahapan transpirasi. Nah, tahapan transpirasi ini adalah proses terjadinya penguapan air di berbagai jaringan tumbuhan. Oke, nah transpirasi atau transpiration ini adalah proses penguapan air
tetapi tidak terjadi di perairan. Nah, proses penguapan air ini terjadi di berbagai jaringan tumbuhan seperti pada contoh gambar. Fotosintesis. Fotosintesis itu menghasilkan air. Nah, di mana air dari hasil fotosintesis itu akan menguap. Nah, proses transpirasi ini serupa dengan proses evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan. Nah, jangan salah ya. Yang dimaksud tadi penguapan air di berbagai jaringan tumbuhan itu bukan hanya semata-mata jaringan tumbuhan atau tanaman saja, tetapi terjadi juga di seluruh jaringan makhluk hidup. Dan salah satu contohnya adalah di jaringan tumbuhan. Hal ini berarti bahwa proses penguapan air bukan hanya terjadi di perairan saja, tetapi terjadi juga di jaringan makhluk hidup, seperti pada tumbuhan ataupun pada manusia. Oleh karena itu, proses penguapan pada jaringan tumbuhan ini juga sangat berperan penting dalam tahapan-tahapan siklus air. Tahapan yang ketiga. Apa ya tahapan yang ketiga itu? Tahapan yang ketiga dalam siklus air adalah tahap kondensasi. Nah, berdasarkan penjelasan singkat tadi, kondensasi adalah proses penggumpalan uap air yang sudah menguap tadi membentuk atau menjadi awan yang cantik. Nah, proses kondensasi ini terjadi di mana berubahnya uap air di atmosfer yang sudah naik tadi menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan yang cantik. Air yang dari perairan ataupun jaringan makhluk hidup tadi yang sudah menguap dan naik ke atmosfer itu akan berubah menjadi partikel es. Terus kenapa ya bisa berubah jadi partikel es? Nah, air atau uap air yang sudah menguap tadi berubah menjadi partikel es ini dikarenakan mereka ada di atmosfer, berada jauh dari permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi kita berada di permukaan bumi, di atas permukaan bumi, maka suhunya pun akan semakin kecil atau semakin rendah. Suhu yang kecil ataupun rendah itu berarti sangat dingin sekali ya teman-teman. Oleh karena itu, uap air yang tadinya menguap, yang masih menjadi uap air atau gas itu akan berubah menjadi partikel es yang sangat-sangat kecil. Nah, partikel-partikel es kecil tersebut akan saling mendekat satu sama lain. Mereka akan saling bergabung sehingga terbentuklah awan putih yang sangat cantik. Yeay, ini dia tahapan terakhir atau tahap keempat dari siklus air. Ayo, apa itu tahap terakhir dari siklus air? Tahap akhir atau tahap keempat dari siklus air ini adalah tahap presipitasi. Nah, berdasarkan penjelasan singkat yang sudah dijelaskan sebelumnya, presipitasi adalah proses di mana gumpalan air yang sudah terbentuk menjadi awan tadi akan jatuh menjadi air hujan. Proses presipitasi ini terjadi ketika terlalu banyak air yang terkondensasi. Maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuhlah sebagai hujan, salju, ataupun hujan es. Jadi teman-teman, partikel-partikel es yang sudah mengumpal menjadi awan tadi, karena terlalu banyak, mereka akan terkondensasi. Nah, karena adanya terkondensasi itu, maka partikel es itu akan berubah menjadi tetesan-tetesan air karena terlalu besar dan berat, sehingga mereka akan terjatuh ke bumi. Baik itu sebagai air hujan,
salju ataupun hujan es. Jadi, di negara-negara luar sana yang terjadi salju ataupun hujan es, itu sama saja seperti hujan di negara kita ya. Hanya saja yang jatuh ke permukaan buminya berbeda bentuknya atau wujudnya. Di negara kita, wujudnya kembali menjadi air. Sedangkan di negara-negara lain, air yang jatuh ke bumi berbentuk salju ataupun hujan es. 5. Siklus air. Yuhu, it's time to watching a video. Yuk, kita sama-sama nonton bersama video yang akan membahas lebih detail lagi mengenai siklus air. Video ini saya ambil dari channel YouTube. Daripada berlama-lama, yuk kita mulai. Let's get started. Yay, it's time to watching. Yuk, kita nonton bersama-sama video yang ada di YouTube berikut. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita nonton, kita bahas sekali lagi deh. Apa aja sih tahapan-tahapan dari siklus air itu? Coba sebutkan bersama-sama. Tahapan pertama dari siklus air adalah betul, evaporasi. Tahapan kedua adalah transpirasi. Tahapan ketiga adalah kondensasi. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat adalah presipitasi. Nah, penjelasan dari masing-masing tahapan itu perlu kalian ingat secara baik-baik, sebab setelah kita menonton dari ini, kita akan mengerjakan soal-soal latihan. Yuk, daripada lama-lama mikir, aduh gimana ya soalnya, kita nonton dulu. 6. Ayo berlatih. Gimana? Sudah menonton video tadi? Apakah kalian jadi tambah mengerti mengenai tahapan siklus air? Semoga jadi tambah mengerti ya teman-teman semua. Yuk, jika kalian sudah merasa mengerti dan lebih paham lagi, kita buktikan bersama-sama sejauh mana pemahaman kalian mengenai siklus air. Kita kerjakan ayo berlatih yang ada di slide selanjutnya. You can answer this question because you are a genius. Percaya bahwa kamu bisa, bahwa kamu hebat. Dan percayalah pada kemampuan dirimu sendiri. Let's get started. Ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ini terdiri dari 3 pertanyaan. Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa semakin yakin sejauh mana pemahaman kalian mengenai siklus air. Kerjakan soal-soal ini dengan cermat dan tepat ya. Jangan terburu-buru. Ayo semangat. Nah, teman-teman juga bisa mempost video pembelajaran ini agar tetap terfokus pada meniti soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya berakhir sudah video pembelajaran kali ini mengenai siklus air. Terima kasih semuanya. Thank you guys. Thanks. I hope you guys enjoy with this presentation and be smart person and stay humble. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan dan mendengarkan dengan baik mengenai penjelasan-penjelasan dari siklus air ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga berkah bagi kehidupan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan juga tidak lupa menjadi amal ibadah dan ladang pahala bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, tetaplah semangat dalam menjalani ilmu dan terus semangat juga dalam mengejar cita-cita dan mimpi. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. See you guys. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.